5, 6, 7, 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik ya. Nah, dalam kelompok satu ini kita akan membahas materi landasan dan kurikulum pembelajaran tematik. Nah, teman-teman semua simak ya materinya dengan baik. Oke? Tunggu dulu dong. Jangan cepet-cepet, oke? Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita harus kenalan dulu nih sama anggota kelompok 1. Udah pada kenal semua kan dengan kelompok 1? Sekarang kita masuk ke materi ya. Materi pertama akan dibacakan oleh Tiara Jumita. Kepada Tiara Jumita, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Jumita, NIM 20419037. Saya berasal dari Kabupaten Muarabungu. Baiklah, saya akan menjelaskan materi A. Pengertian pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik merupakan salah satu model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran, sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik. Kita masuk materi kedua, B. Landasan filosofis pembelajaran tematik. Setiap pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar, seorang guru harus mempertimbangkan banyak faktor. Secara filosofis, kemunculan pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat, yaitu 1. Progresivisme, 2. Konstruktivisme, 3. Humanisme. 1. Aliran progresivisme yang memandang proses pembelajaran perlu ditekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang alamiah, dan memperhatikan pengalaman siswa. 2. Aliran konstruktivisme yang melihat pengalaman langsung siswa sebagai kunci dalam pembelajaran. Menurut aliran ini, pengetahuan adalah hasil konstruksi atau bentukan manusia. Manusia yang memproduksi pengetahuannya melalui interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungannya. Pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja dari seorang guru kepada anak, tetapi harus diinterpretasikan sendiri oleh masing-masing siswa. Pengetahuan bukan sesuatu yang sudah jadi, melainkan suatu proses yang berkembang terus-menerus. Keaktifan siswa yang diwujudkan oleh rasa ingin tahunya sangat berperan dalam perkembangan pengetahuan. 3. Aliran humanisme yang melihat siswa dari segi keunikan atau khasnya, potensi dan motivasi yang dimiliki. Keaktifan siswa yang diwujudkan oleh rasa ingin tahunya sangat berperan dalam perkembangan pengetahuan. Siswa selain memiliki kesamaan juga memiliki kekhasan. Implikasi dari hal tersebut dalam kegiatan pembelajaran yaitu A. Layanan pembelajaran selain bersifat klasikal juga bersifat individual. B. Pengakuan adanya siswa yang lambat slow learner dan siswa yang cepat. C. Penyikapan yang unik terhadap siswa yang baik yang menyangkut faktor personal atau individual maupun yang menyangkut faktor lingkungan, sosial, atau kemasyarakatan. Berdasarkan landasan filosofi yang telah dijelaskan di atas, kita dapat dipahami bahwa secara fitrah siswa memiliki bekal atau potensi yang sama dalam upaya memahami sesuatu, sehingga implikasi wawasan tersebut dalam kegiatan pembelajaran yaitu 1. Guru bukan merupakan satu-satunya sumber informasi. 2. Siswa disikapi sebagai subjek belajar yang secara kreatif mampu menemukan pemahamannya sendiri. 3. Dalam proses pembelajaran, guru lebih banyak bertindak sebagai model, teman, pendamping, pemberi motivasi, penyedia bahan pembelajaran, dan aktor yang juga bertindak sebagai siswa.
Sedangkan dilihat dari motivasi dan minat siswa yang memiliki ciri tersendiri. Implikasi dari pengundangan tersebut dalam kegiatan pembelajaran yaitu untuk siswa 1. Isi pembelajaran harus memiliki manfaat bagi siswa secara aktual. 2. Dalam kegiatan belajarnya, siswa harus menyadari penguasaan isi pembelajaran itu bagi kehidupannya. 3. Pembelajaran perlu disesuaikan dengan tingkat perkembangan pengalaman dan pengetahuan siswa. Nah, gimana? Udah paham belum penjelasan dari pemateri pertama? Nah, sekarang kita masuk ke materi kedua yang akan dijelaskan oleh RTS Putri Nuraini. Kepada RTS Putri Nuraini dipersilakan. Dalam pembelajaran tematik, terutama berkaitan dengan psikologi perkembangan peserta didik dan psikologi belajar, psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi atau materi pembelajaran tematik yang diberikan kepada siswa agar tingkat keluasan dan kedalamannya sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Psikologi belajar memberikan kontribusi dalam hal bagaimana isi atau materi pembelajaran tematik tersebut disampaikan kepada siswa dan bagaimana pula siswa harus mempelajarinya. Pandangan-pandangan psikologis yang melandasi pembelajaran tematik dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Pada dasarnya, masing-masing siswa membangun realitasnya sendiri. Dengan kata lain, pengalaman langsung siswa adalah kunci dari pembelajaran, yang berarti bukan pengalaman orang lain yang ditransfer melalui berbagai bentuk media. 2. Pikiran seseorang pada dasarnya mempunyai kemampuan untuk mencari pola dan hubungan antara gagasan-gagasan yang ada. Pembelajaran tematik memungkinkan siswa untuk menemukan pola dan hubungan tersebut dari berbagai disiplin ilmu. 3. Pada dasarnya, siswa adalah seorang individu dengan berbagai kemampuan yang dimilikinya dan mempunyai kesempatan untuk berkembang. Dengan demikian, peran guru bukanlah satu-satunya pihak yang paling menentukan, tetapi lebih banyak bertindak sebagai Tut Wuri Handayani. 4. Keseluruhan perkembangan anak adalah terpadu, dan anak melihat dirinya dan sekitarnya secara utuh. Landasan praktis juga diperlukan dalam pengembangan pembelajaran tematik, karena pada dasarnya guru harus melaksanakan pembelajaran tematik secara aplikatif di dalam kelas. Landasan psikologis bagi pembelajaran tematik, terutama berkaitan dengan psikologi perkembangan siswa-siswi dengan psikologi pembelajar. Psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi atau materi pembelajaran tematik yang diberikan agar tingkat keluasan dan kedalamannya sesuai dengan tahap perkembangan siswa-siswi. Psikologi belajar memberikan kontribusi dalam hal bagaimana isi pembelajaran tematik tersebut disampaikan kepada siswa-siswi dan bagaimana pula mereka harus mempelajarinya. Melalui pembelajaran tematik diharapkan adanya perubahan perilaku siswa menuju kedewasaan baik fisik, mental atau intelektual, moral maupun sosial. Nah, teman-teman, gimana? Udah paham belum? Sekarang kita masuk ke materi ketiga ya, yang akan disampaikan oleh Puput Asani Lestari. Kepada Puput dipersilakan. Kurikulum dikembangkan mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya dijabarkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan undang-undang terkait dengan pendidikan. Lalu dijabarkan lagi ke dalam berbagai peraturan pemerintah, seperti Peraturan Pemerintah
tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan pemerintah lebih lanjut dijabarkan dalam berbagai peraturan seperti peraturan materi tentang SKL, SI, standar proses, dan standar penilaian. Tidak bisa dipungkiri bahwa penyempurnaan kurikulum di Indonesia yang menjadi landasan utamanya justru landasan yuridis. Misalnya, kurikulum 2004, landasan utamanya adalah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonom Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sementara itu, kurikulum 2013 landasan utamanya adalah diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 hingga 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah teman-teman, kita masuk ke materi terakhir ya. Materi terakhir ini akan disampaikan oleh Rabiatul Adawiyah dan akan disusul oleh Rista Satya. Kepada Rabia dan Rista, dipersilakan. Seperti yang kita ketahui, pembelajaran tematik menggunakan kurikulum 2013. Pengorganisasian kurikulum pembelajaran tematik merupakan perpaduan antara dua kurikulum atau lebih, sehingga dapat menjadi satu kesatuan yang utuh. Pada pelaksanaan pembelajaran tematik, diharapkan pembelajaran tersebut lebih bermakna serta lebih mudah dipahami oleh siswa, karena dalam pembelajaran tematik dikaitkan dengan kegiatan praktis sehari-hari yang dialami oleh siswa pada kehidupannya, sehingga masing-masing siswa dapat membangun pemahamannya sendiri terhadap materi yang diberikan oleh gurunya, dan mereka mampu mengolah pikiran dengan baik serta lebih mandiri dalam belajar. Pengorganisasian kurikulum pada umumnya setidaknya membuat 3 tipe kurikulum pembelajaran. Yang pertama ada standar subjek kurikulum. Dalam tipe ini, bahan yang dikelompokkan pada mata pelajaran yang sempit. Di dalamnya, antara mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya itu menjadi terpisah, tidak mempunyai kaitan sama sekali, sehingga banyak mata pelajaran menjadi sempit ruang lingkupnya. Yang kedua, ada correlated kurikulum. Correlated kurikulum adalah suatu bentuk kurikulum yang menunjukkan adanya suatu hubungan antara satu mata pelajaran dengan yang lainnya, tetapi tetap memperhatikan ciri atau karakteristik di setiap bidang studi tersebut. Nah, kita kembali menjelaskan mengenai correlated kurikulum, yaitu suatu kurikulum yang menunjukkan adanya suatu hubungan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Akan tetapi, di dalamnya tetap memperhatikan ciri atau karakteristik tiap bidang studi tersebut. Nah, hubungan antara mata pelajaran tersebut dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama, ada insidental. Nah, insidental itu artinya secara kebetulan ada hubungan antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain. Seperti contoh pelajaran IPA. Nah, pelajaran IPA itu juga disinggung tentang geografi, antropologi, dan sebagainya. Lalu yang kedua, hubungan yang sangat erat. Misalnya, suatu pokok permasalahan yang diperbincangkan dalam berbagai bidang studi. Nah, lalu ada yang ketiga. Nah, yang ketiga ini batas mata pelajaran disatukan dan difungsikan, yaitu dengan menghilangkan batas masing-masing mata pelajaran tersebut, yang disebut biasanya dengan broad veil. Nah, di dalam kurikulum sendiri ada 5 broad veil. Yang pertama, ilmu pengetahuan sosial, merupakan peleburan dari mata pelajaran ekonomi,
sejarah, sosiologi, geografi, akuntansi, dan sejenisnya. Lalu yang kedua ada bahasa, peleburan dari mata pelajaran membaca, tata bahasa, menulis, sastra, apresiasi, pengetahuan, dan juga bahasa. Lalu yang ketiga, ilmu pengetahuan alam, merupakan peleburan dari mata pelajaran fisika, biologi, lalu kesehatan, kimia. Nah, dan yang keempat ada matematika, merupakan peleburan dari aljabar, geometrik, statistik. Nah, dan yang terakhir ada kesenian. Nah, kesenian ini merupakan peleburan dari seni tari, seni musik, seni drama, dan yang lainnya. Lalu integrate kurikulum. Secara istilah, integrasi ini memiliki arti perpaduan, penyatuan, atau penggabungan dari dua objek atau lebih menurut Wedwati 1990. Nah, hal ini sejalan juga dengan pengertian yang dikemukakan oleh Purwominta. Nah, integrasi itu adalah penyatuan supaya menjadi satu kebetulan atau menjadi utuh. Dalam integrat kurikulum, pelajaran dipusatkan pada satu masalah atau topik tertentu. Misalnya, semua mata pelajaran dirancang dengan mengacu pada topik tertentu. Apa yang disajikan di sekolah disesuaikan dengan kehidupan siswa di luar sekolah. Nah, pelajaran di sekolah membantu siswa-siswi dalam menghadapi berbagai persoalan di luar sekolah. Nah, biasanya bentuk kurikulum semacam ini dilaksanakan melalui pelajaran unit atau pelajaran tema, di mana suatu unit mempunyai tujuan yang mengandung makna bagi siswa-siswi yang dituangkan dalam bentuk masalah. Nah, untuk memecahkan masalah, pelajar diarahkan untuk melakukan kegiatan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Teman-teman udah pada paham belum tentang materi kelompok 1, yaitu landasan dan kurikulum pembelajaran tematik. Nah, bagi teman-teman nih yang belum paham, boleh deh teman-teman kasih komentar di bawah ini. Oke, baiklah, saya tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.